tidak terbukti, ini jangan coba-coba dong kita menjatuhkan hukuman disiplin. Karena tadi kita bukan hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Hasna Lutfian dalam acara Ngopi Lestari, ngobrol pakai solusi untuk hutan lestari. Hari ini saya kedatangan tamu Kepala Sesi Sumber Daya Manusia Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. Mari kita ngobrol santai dengan beliaunya yang berada di samping saya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana Bapak hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Asna. Saya senang sekali hari ini bisa ngobrol santai dengan Bapak mengenai kupas tuntas dinamika sumber daya manusia Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. Nah, untuk selanjutnya yang saya dengar nih, Bapak memiliki pengalaman yang luar biasa, yang banyak sekali. Mungkin Bapak bisa diceritakan di sini bidang-bidang apa saja yang pernah Bapak tempuh dari dulu sampai sekarang. Nama saya Iwan Tidarta. Saya mulai bekerja di Perum Perhutani sejak tahun 1997. Awal saya bekerja itu di bidang legal atau hukum perusahaan. Kemudian pindah kepada penanganan konflik, khususnya penanganan konflik pertanahan atau agraria lah secara umum seperti itu. Dan kemudian sekarang adalah di bidang sumber daya manusia di kantor divisi regional Jawa Timur. Di samping itu saya juga mengisi materi di Pusdik SDM Madiun. Materi-materi yang sempat kita berikan adalah terkait dengan sejarah kehutanan, kemudian agraria kehutanan, kemudian terkait dengan sejarah Perum Perhutani. Hampir semua aspek berarti Bapak ya? Siap, seperti itu. Kemudian ada yang sekarang lagi ngetren nih untuk perhutani adalah penanganan konflik tenurial gitu ya, dan lain-lainnya ini ya bisa nanti kita sampaikan di materi ini di Pusdik seperti itu. Jadi itu yang menjadi tugas-tugas insidentil dari saya. Seperti itu Mbak Asna. Nah, dari semua bidang yang Panjenengan jelaskan tadi Bapak, itu mana yang paling penting? Kalau menurut saya begini Mbak Asna, semua pekerjaan, tugas ya yang diberikan oleh manajemen, yang diberikan oleh perusahaan itulah penting semuanya gitu ya. Karena apa? Target dari tugas atau pekerjaan itu adalah selesai ya. Selesai maksudnya dengan baik dan benar ya. Baik dalam arti di sini sesuai dengan target, sesuai dengan schedule harus selesai. Kapan ini pekerjaan ini tepat waktu seperti itu. Kemudian benar ini sesuai aturan ya, sesuai ketentuan. Kalau itu kemudian cepat selesai tapi tidak sesuai ketentuan, itu juga salah juga pekerjaan itu. Jadi intinya adalah baik dan benar itu. Target harus selesai dengan posisi atau kondisi faktanya adalah baik dan benar. Seperti itu. Kemudian saya juga apresiasi nih pada teman-teman yang mempunyai moto begini. Tugas kami adalah penting gitu ya. Nah ini benar sekali. Jadi untuk memotivasi diri sendiri dan mungkin lingkungan ya, ketika jangan meremehkan lah ya, jangan meremehkan beberapa pekerjaan yang kemudian dianggap ringan ya, dianggap kemudian sedang atau berat. Semuanya harus dianggap itu penting semuanya. Seperti itu Mbak Asna. Lalu bagaimana Bapak manajemen dalam menilai suatu pegawai atau karyawannya itu? Ini kemungkinan ya, ini dialami oleh beberapa perusahaan, hampir mungkin semua perusahaan, baik itu skala kecil, sedang dan besar ya. Untuk penilaian karyawan ini adalah penting ya, adalah penting. Bagaimana itu Bapak kalau saya boleh tahu? Ya seperti ini. Atasan harus menilai bawahan. Okay. Jadi punya mekanisme tersendiri dalam penilaian perusahaan, penilaian karyawan di suatu perusahaan seperti itu, baik yang tertulis maupun yang nggak tertulis, gitu ya. Nah sebagai apresiasi itu biasanya ini bisa diimplementasikan dengan ucapan terima kasih Anda telah kemudian
bekerja dengan baik gitu ya. Kemudian setelah ucapan sertifikasi ya. Sertifikasi yang kayak gimana itu? Ada semacam sertifikat begitu ya, bahwa Anda bekerja dengan baik kemudian dihargai. Ada penghargaan di situ berupa sertifikat. Bahkan kemudian ada selain itu dengan bentuk nominal ya. Dengan bentuk nominal ini berupa uang ya, di luar penghasilan, sehingga itu dapat dijadikan motivasi untuk kepada karyawan bagaimana kemudian untuk bersemangat untuk menjadikan pekerjaan itu lebih baik, sehingga penilaian dari atasan ini juga kemudian bisa ya diterapkan untuk memberikan penilaian kerja seperti itu, Mbak Asnagi. Nah, untuk mekanisme penilaiannya itu seperti apa, Pak? Kalau di perhutani ini kita menggunakan sistem ya, mekanisme yang namanya sistem manajemen kerja seperti itu. Ini kemudian ada amanat perundang-undangan ya, khususnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ya. Itu tentang ketenaga kerjaan, gitu Mbak. Jadi itu dipersyaratkan bahwa semua perusahaan harus kemudian selain perusahaan itu di bidang permodalan begitu ya, perusahaan harus mempunyai SDM yang kompeten. Standar kompetennya bagaimana, Pak? Iya, siap. Sebelum ke standar kompetensi, ini kita akan bicarakan nih mekanismenya ya. Atasan dan bawahan ini membuat kesepakatan dulu dong, ya, membuat kesepakatan tentang rencana kerja apa yang akan dikerjakan, kemudian sampai batas waktu kapan, kemudian ada nilai-nilai poin di situ, kesepakatan antara atasan dan bawahan apa yang mau dikerjakan, entah itu beberapa komponen atau mungkin banyak, itu tetap menjadi rencana kerja untuk yang akan datang seperti itu. Kemudian setelah itu disepakati rencana kerja, tentunya akan diikuti dengan aplikasi yang namanya realisasi kerja. Nah, ini sudah masuk ke mekanisme nih. Di realisasi kerja itu biasanya tiap bulan atau tiap 3 bulan sekali ya, itu dievaluasi. Apakah benar si karyawan ini telah mampu sesuai kesepakatan tadi gitu ya. Ya itu persentase jadinya. Ada nilainya di situ. Ada yang nilai 100, ada kemudian yang kalau pekerjaan itu belum selesai pada waktunya di bawah 100, itu silakan. Itu nanti akan kemudian divalidasi antara atasan dengan bawahan, sehingga ditemukan nanti nilai-nilai apresiasi yang bentuk nominal tadi bisa diberikan kepada karyawan. Seperti itu, Mbak Asnagi. Nah, untuk indikator penilaiannya apa saja sebenarnya, Pak? Kalau di perusahaan kami di Perum Perhutani itu, atau mungkin ya di perusahaan yang lainnya akan sama ya, terutama asesmen ya. Asesmen itu wajib dilakukan karena untuk mengetahui kompetensi karyawan dengan bidang tugasnya. Seperti itu, Mbak Asna. Jadi begini, kompetensi itu harus sesuai dengan bidang tugasnya. Jangan sampai kemudian si karyawan itu tidak pada tempatnya, tidak pada keahliannya ditempatkan di suatu bidang tersebut gitu. Jadi artinya nanti akan fatal. Itu pertama asesmen. Kemudian yang kedua adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja akan mempengaruhi itu ya. Kalau mungkin berkontras dengan teman gitu ya, berselisih dengan atasan, itu nggak nyaman jadinya kerja ya. Kenyamanan kerja itu yang terpenting gitu ya. Karena supaya berjalan semuanya ya Pak, dalam memenuhi semuanya ya seperti itu. Selain lingkungan kerja mungkin fasilitas memang ini menjadi pertimbangan pimpinan ya. Sekarang ini kan musimnya canggih-canggihnya ya, menggunakan teknologi semuanya. Ya siap. Ternyata di lingkungan kerja kita nggak memadai itu, ya nggak dicukupi dengan fasilitas. Ini kan juga menjadi kendala. Dituntut oleh atasan agar lebih canggih ya, secara aplikatif gitu ya. Tapi kok fasilitas belum dicukupi. Ini akan menjadi kendala. Itu akan menghambat pekerjaan kita, ya. Selain fasilitas, ini yang mungkin insentif ya. Adakah di situ ketika orang sampai lembur
Sampai malam. sampai mungkin malam gitu ya. Ini apakah ada insentifnya ini? Jadi ada perimbangan di situ. Ini harus dipertimbangkan, dipikirkan oleh manajemen. Oh iya, saya memperkerjakan karyawan di luar jam kerja. Apakah yang menjadi insentif mereka? Untuk mereka yang sampai lembur-lembur Iya, ya Pak? benar itu. Itu yang akan menjadi motivasi juga. Ketika disuruh lembur saja, gitu ya. Disuruh lembur saja, tapi kok gak ada apa-apa ya. Tapi kita bukan mengharapkan itu ya, tapi target adalah selesai ya. Tapi menjadi pertimbangan juga gitu ya bagi manajemen. Oh iya, ini ada tidak menyalahi aturan karena karyawan itu bekerja di luar jam kerjanya. kerja. Oke. Mungkin faktor lain Mbak Asna ya, faktor lain adalah si penilai sendiri ya, si atasan sendiri bener nggak nilai itu gitu ya. Nah ini yang menjadi kendala juga indikator penilaian. Belum tentu nih, mohon maaf, atasan itu selalu benar ya, mohon izin nih, mohon maaf nih, faktanya seperti itu gitu ya. Atasan kemudian memarahi bawahan tapi nggak berdasar gitu ya. Nah ini memang harus menjadi pertimbangan dan harus kita evaluasi. Tidak semuanya dong atasan itu benar gitu, dan tidak semuanya bawahan itu harus salah terus gitu. Nah ini ada kemudian akses untuk saling menilai ya. Atasan menilai bawahan, bawahan juga berhak aja menilai atasan atau menilai sesama teman kerja seperti itu Mbak Asna gitu. Nah, karyawan yang bagaimana Bapak sebenarnya yang perlu mendapatkan apresiasi? Apresiasi ini menjadi motivator setiap karyawan di perusahaan, okay? Setelah diadakan penilaian tadi, kemudian manajemen mencoba memberikan apresiasi, gitu ya. Ini kalau di perusahaan kami di Perhutani ini diperuntukkan ya, diberikan kepada semua karyawan. Tapi dengan catatan bahwa ini akan tidak sama bentuk apresiasinya begitu ya. Jadi mungkin ini sesuai atau berdasarkan jenjang jabatannya ya, sesuai dengan jenjang jabatannya. Kemudian ada beberapa yang tidak mendapatkan apresiasi, itu siapa aja gitu ya. Nah ini mereka yang dalam saat ini masih menjalani hukuman disiplin. Hukuman disiplinnya kayak gimana itu Pak? Nah, misalkan melanggar peraturan yang sudah menjadi ketentuan perusahaan. Contohnya mungkin tidak masuk kerja. Iya, tanpa izin gitu tanpa ya, izin beberapa hari dia ada di aturan. Karena memang skala untuk penjatuhan hukuman disiplin di kami itu ada skala ringan, ya jenisnya ringan, sedang dan berat. Untuk Seperti ringan, itu. sedang dan berat itu yang bagaimana Pak? Sesuai SK 161 ya, SK Direksi 161 itu mengatakan ada sih Mbak penjabarannya, sehingga ringan itu mendapat sanksi yang agak ringan. Kalau sedang ya Sesuai porsi ya sesuai Pak, berarti? porsinya gitu lah. Mungkin kemudian kalau sampai maaf nih mencuri aset seperti itu sudah termasuk berat gitu ya. Sanksinya ya macam-macam, bisa kemudian dinonjolkan, bisa kemudian diturunkan jenjang jabatannya. Kalau sangat berat sekali misalkan melakukan tindak pidana ya, tindak pidana karena memang ini sudah berurusan dengan pihak berwajib begitu ya. Ini kalau menurut aturan kami itu mohon maaf nih harus di PHK, pemutusan hubungan kerja. Seperti itu Mbak Asna. Baik Bapak, untuk mekanisme pengawasan atau monitoringnya itu seperti apa Bapak? Kami punya tim. Jadi tim ini bertugas memantau, mengawasi, memonitoring ya, bagaimana nih pelaksanaan dari mekanisme penilaian itu. Kalau memang tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai ketentuan, ya memang harus dievaluasi. Evaluasi artinya kita harus bahas ulang seperti itu ya. Apa nih yang kira-kira menjadi pokok permasalahan di situ? Ya. Seperti itu Mbak Ana. Nah, bagaimana Bapak dengan penerapan pemberian penghargaan atau sanksi terhadap karyawan yang mungkin melanggar aturan itu tadi Bapak? Penghargaan dan sanksi ya. Ini semua perusahaan ya pastinya akan menerapkan. Ini sebagai motivasi karyawan juga. Ya, bagaimana supaya bekerja dengan baik
dan sebagaimana supaya menghindar dari sanksi, kan begitu guys. Jadi karyawan yang baik atau yang sudah melebihi target dari pekerjaannya ini wajiblah manajemen mempertimbangkan untuk diberikan penghargaan, ya, penghargaan. Kemudian bagaimana terhadap sanksinya? Sanksinya itu dijatuhkan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran, seperti yang saya sebutkan tadi. Awal tadi seperti itu, okay. Ada jenis-jenis pelanggaran itu ringan, sedang dan berat, seperti itu, Pak. Bagaimana dalam penerapannya, Pak? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum nih sampai sekarang? Nah, ini kita ngobrol penghargaan dulu ya. Setiap tahunnya di hari-hari besar seperti 17 Agustus atau mungkin ulang tahun perusahaan, kita memberikan penghargaan. Tentunya melalui tahapan Mbak Hasna, tahapan seleksi, ya. Tahapan seleksi, kemudian dipilih beberapa orang yang mengerucut lah begitu ya, mengerucut, dipilih, kemudian beberapa orang yang kita butuhkan untuk diberikan penghargaan. Mungkin seleksi awal banyak orang gitu ya, tapi mengerucut sampai mungkin 1 atau 2 orang. Strateginya seperti itu untuk penghargaan, itu baik berupa sertifikat tadi atau berupa nominal uang, dan bervariasi sih ya, uangnya itu bervariasi. Nah kemudian yang sanksi ini tim kita itu harus mempunyai prinsip-prinsip ya. Untuk penjatuhan sanksi itu harus objektif ya, harus cermat, harus ada sikap kehati-hatian. Karena ini ya supaya tidak salah dalam penilaian juga. Betul, karena ini kan teman-teman kita sendiri ya, teman-teman kita sendiri yang kemudian kita jangan ini aku pemeriksa gitu ya, memeriksa kamu, aku harus berlagak seperti hakim atau jaksa, enggak seperti itu gitu ya. Yang kita tekankan di sini ya, bahwa dalam memeriksa seseorang kemudian sampai kepada penjatuhan hukuman disiplinnya itu harus cermat. Ada aturan bagaimana kemudian implementasinya. Jangan sampai kemudian ada tim yang, saya nggak menuduh gitu ya, tapi memang faktanya memang seperti itu, mengingatkan saya sendiri dan teman-teman yang lain gitu ya. Jangan kemudian karena ada emosi diri kemudian sentimental pribadi, nah ini kemudian dikedepankan gitu ya. Wah ini mumpung Mbak Hasna nih yang jadi sasaran, kita jatuhkan saja lah dia gitu ya dengan hukuman yang berat, jangan gitu ya. Itu jangan seperti itu. Jadi harus independen, kemudian ada bukti gitu ya. Bukti adalah penting. Kita bukan hakim, ya kita bukan jaksa. Kalau mereka boleh, ini saya ada bukti nih, kalian bersalah, ya itu boleh aja kita harus ada bukti, ya kita ada bukti. Kalau tidak terbukti, ini jangan coba-coba dong kita menjatuhkan hukuman disiplin, karena tadi kita bukan hakim, kita bukan jaksa. Kalau hakim mungkin tidak ada bukti, tidak ada keterangan saksi, dia bisa ngobrol. Saya kan yakin, nah gitu ya. Keyakinan hakim itu akan menjadi dasar untuk penjatuhan hukuman disiplin. Tapi mohon maaf kalau di perhutani enggak, harus ada bukti memang yang menguatkan gitu ya. Bukti itu ada ya bukti-bukti fisik, keterangan saksi atau informasi yang lainnya. Gitu Mbak ya. Nah bagaimana pula Pak dalam hal rekrutmen pegawai di Perum Perhutani ini? Rekrutmen ini normatif ya. Idealnya adalah sebuah perusahaan itu harus regenerasi gitu ya. Di kami di Perhutani ini tiap tahunnya itu pasti ada yang purna tugas, ya. Purna tugas artinya kemudian jika dalam tahun ini pun tidak ada pergantian, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kemudian, ini terus siapa yang mau kerja? Sementara kuantitas karyawan udah mulai berkurang. Bisa saja seperti saya kepala seksi merangkap sebagai staf, gitu ya. Malah berapa jadinya gitu loh Mbak. Pekerjaan tidak bisa terbagi kepada semuanya, sehingga rekrutmen ini di Perhutani seyogianya itu tiap tahun itu ada untuk regenerasi tadi. Nah itu untuk rekrutmennya itu memang harus sesuai kompetensinya. Berbagai macam bidang di sini Mbak. Ada kehutanan, ya
kemudian ada pertanian, ada sosial, ya, ada ekonomi, ada teknik juga, kimia kimia juga ada itu karena memang kita Banyak bidang ya Pak berarti. iya semuanya bidang ada seperti itu Mbak Hasna. Jadi memang harus disesuaikan dengan kompetensinya masing-masing. Seperti itu Mbak Hasna. Boleh nggak Pak saya agak tanya sedikit pribadi tentang SDM nih. Siap. Nah, apabila ada suatu karyawan yang ingin atau meminta untuk menaikkan jabatan, nah ini bagaimana Pak untuk tanggapan manajemen nih? Monggo Bapak penjelasannya di sini. Waduh, pertanyaannya sampai ke situ ya. Tapi nggak apa-apa. Mbak Hasna bertanya, saya harus menjawab ya, gitu ya. Baik, itu hak seorang, ya. Itu hak karyawan. Siapapun boleh bertanya, siapapun boleh curhat kepada atasan. Mungkin dia merasa begini, loh, saya sudah lama nih menjadi staf, saya pinginnya jadi pejabat, kan begitu ya. Itu ada seperti itu. Monggo itu silakan, gitu ya. Cuman bagaimana manajemen itu menanggapi, kan seperti itu. Secara administrasi apakah karyawan yang bertanya, yang meminta itu ya, itu sudah sesuai dengan kompetensinya atau enggak? Ya harus tahu diri dong, kan begitu ya. Secara karena harus kompeten dalam menduduki jabatan yang lebih tinggi begitu ya, harus kompeten. Di mana nih karyawan itu ditempatkan, ya. Secara administrasi kepegawaian di SDM itu sebetulnya sudah ada yang namanya nominator di situ, ya, dalam sebuah daftar urutan nominasi. Tanpa diminta pun karyawan ya, tanpa diminta pun itu manajemen sudah tahu, ya sudah berhak kemudian mengangkat, menaikkan jenjang karir mereka. Seperti itu Mbak Hasra. Jadi tanpa diminta seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu hak ya. Itu hak, mungkin manajemen lupa. Tapi Pak, bagaimana nih jika ada yang memaksakan diri untuk saya harus naik nih kelebihan tinggi, nah itu bagaimana Pak? Ini nekat banget dia ya, gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Itu manajemen akan mempertimbangkan, ya. Mempertimbangkan ada seorang karyawan yang nih pokoknya gitu kan ya. Pokoknya saya harus jadi ini, saya harus ditempatkan sini. Monggo silakan, itu hak. Kembali kepada hak. Itu nggak ada yang ngelarang, ya. Kebijakan manajemen itu yang patut kita pertimbangkan adalah jika pada posisi itu lama atau kosong gitu ya, tidak pernah dijabat oleh seseorang, ya, maka orang yang tadi itu bisalah ditempatkan di situ, ya, karena memang untuk mencari calon di situ nggak ada, artinya orang itu aja yang ada, gitu ya, itu ya. Jadi kebijakannya udah masuk situ, tapi tidak kemudian dilepas oleh manajemen. Pasti ada pantauan, dikontrol terus, ya, apakah benar nih anak ini atau kawan ini sesuai kompetensinya sanggup di tempat yang seperti itu. Kalau mungkin nggak sanggup, ya udah dievaluasi, diganti. Kalau dia mampu meskipun bukan bidangnya, ya lanjut aja lah. Gitu ya, lanjut aja lah seperti itu. Jadi ya semacam itulah ya. Jadi ada beberapa alasan mengapa ada karyawan kemudian memaksakan diri, karena memang alasannya itu tadi, sudah lama kosong itu jabatan, daripada pusing-pusing ya mencari calon gitu ya, ya udahlah tempatan gitu ya. Seperti itu Mbak Hasna. Untuk selanjutnya Bapak, yang saya ketahui di Perum Perhutani ini dilatar belakangi oleh kehutanan dan pertanian. Apakah betul itu Bapak? Waduh, sensitif banget nih pertanyaan. Dapat dari mana pertanyaan begitu? Saya googling ini Pak, bagaimana ya, saya iseng ini, pengen tanya nih. Oh gitu. Ya siap. Nggak bisa dipungkiri memang ya, bahwa ingatlah core bisnis kita itu di pengelolaan hutan, pengelolaan hutan. Saya garis bawah ini, pengelolaan hutan. Mulai dari kegiatan persemaian, kemudian penanaman, kemudian pemeliharaan, kemudian produksi, sampai kepada pemasaran. Ini kan spesifik, ya, spesifik, beda dengan perusahaan lainnya. Wajar lah, ya, ideal kalau yang berbasis kehutanan itu ditempatkan di perhutani ini.
Ya, di samping mungkin secara administrasi ada sih sarjana ekonomi, ya, sosial, hukum seperti itu. Cuman memang kebanyakan ya di kami di perhutani itulah yang berbasic atau berlatar belakang kehutanan. Karena itu tadi ya manajemen tidak berani gambling jadinya, menempatkan seseorang sesuai kompetensinya. Kalau itu dipaksakan, kalau misalkan itu tidak sesuai kompetensinya, itu akan fatal juga ke depannya gitu. Ya. Saya kira itu Mbak Hasna. Saya ingin menanyakan lagi Bapak, tapi masih ada satu pautnya nih dengan pertanyaan yang atas tadi. Apa itu? Apabila ada yang bukan latar belakang kehutanan Bapak atau pertanian, itu bagaimana Pak? Pertanyaan eksklusif nih, gitu ya? Iya. Ceritakan di sini. Boleh gitu ya. Semua pertanyaan harus saya jawab ya. Kita ini kan mencari solusi ya. Ada solusi, ada opsi seperti itu. Baik. Ini memang menjadi kebijakan jadinya, menjadi kebijakan untuk saat ini. Untuk saat ini, manajemen tetap menempatkan yang berlatar belakang sarjana kehutanan pada posisi-posisi strategis. Ya. Siapakah itu? Ini level menengah sampai ke atas. Contoh aja, administratur. Administratur. Coba Mbak Hasna lihat tuh, adakah yang di luar sarjana kehutanan, gitu ya? Ada yang korelasinya tinggi terhadap bidang tugas administratur adalah pertanian. Itu berdampingan jadinya. Berdampingan, masih korelasinya masih tinggi. Cukup, masih tinggi. Seperti itu. Seperti yang saya ceritakan tadi, manajemen nggak berani gambling. Kalau misalkan menempatkan seorang posisi administratur dengan sarjana yang lain. Iya, mungkin bukan kehutanan atau pertanian ya Pak ya? Iya, seperti itu. Misalkan banyak kan ya, seperti itu bahasa tahu sendirilah. Lah, masalahnya begitu tadi, memitigasi resiko ya yang akan kemudian berdampak gitu ya. Kalau misalkan tidak ini lah secara teknis bisa enggak ya sarjana yang lain gitu ya. Padahal di S1, S2 kita gitu ya. Ini juga diajarin sih ya bagaimana memanage seseorang, bagaimana memanage perusahaan. Secara manajerial kita sudah bisa lah seperti itu. Cuman ini tidak gambling, kemudian tidak mengambil risiko, ya udahlah. Beliau-beliaunya saja yang kemudian menempati itu. Posisi strategis itu. Yang kemudian di posisi yang lain banyak sih ekonomi jadi keuangan begitu Mbak. Kalau sarjana hukum jadi bidang legal. Ya. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Siap. Kemudian apa harapan Bapak untuk perhutani? Sebentar, sebelum mengakhiri ini saya ingin ngobrol dengan Mbak Hasna ini. Gimana tuh Pak? Apa nggak capek tuh tanya melulu ke saya? Sekarang gantian dong ya, gantian saya yang tanya ya. Bapak yang gantian jadi host. Iya, ini pemirsa, kita mereview nih Mbak Hasna ini sebetulnya siapa sih gitu ya? Dari mana beliaunya? Kemudian latar belakangnya apa? Kok sampai nyasar ke sini itu bagaimana? Kemudian pengalamannya bagaimana sih Mbak Hasna membawakan acara seperti ini? Monggo silakan Mbak Hasna. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya banyak banget nih Pak. Ya harus dijawab semuanya. Ya. Nama saya Hasna Lutfian, saya asli dari Ponorogo. Saya baru saja lulus dari program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Saya diwawancara ini oleh beliaunya pastinya dan kemudian dengan Bapak Kadifre seperti itu. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya, sudah mewawancarai juga kepada saya pada saat itu. Terima kasih pemirsa, itulah tadi sosok Mbak Hasna yang mungkin kita bertanya-tanya siapa sih beliaunya gitu ya. Inilah tadi yang sudah dipaparkan, sudah dijelaskan oleh Mbak Hasna sendiri. Nah, ada yang ketinggalan ini Pak. Apa Mbak? Saya belum menjelaskan bagaimana rasanya untuk jadi host di sini. Nah, saya rasanya jadi host di sini bagaimana ya Pak? Saya senang bisa bertemu dengan orang banyak, dengan administratur, dengan ketua LMDH dan yang lainnya. Nah, saya bisa memperkaya ilmu saya dan pengalaman saya lebih banyak sekali sampai saat ini. Begitu Bapak. Siap. Apakah bisa saya ambil alih lagi nih Pak? Siap, saya kembalikan ke. Iya. Cukup siang nih Iya Pak. siap, saya kembalikan kepada Mbak Hasna sebelumnya.
Baik, terima kasih Bapak atas sharing-sharingnya hari ini. Semoga menjadi motivasi dan inovasi untuk kita semua supaya tetap semangat dalam menjalankan tugas. Yang terakhir nih Pak, apa harapannya Bapak untuk Forum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur? Baik, Mbak Asnah, harapan kami ya sebagai petugas di bidang SDM ya, terutama yang kami soroti adalah rekrutmen. Rekrutmen nanti betul-betul sesuai kompetensinya ya, sesuai kompetensinya, kemudian mereka harus ditempatkan di bidang yang tepat, tidak kemudian nantinya tidak sesuai kompetensinya dia di bidang yang lainnya. Ini akan membuang-buang energi seperti itu ya, jangan kemudian jabatan kok coba-coba gitu ya, seperti itu rekrutmen gitu ya. Untuk rekrutmen ini kita terbuka ya, kita terbuka, bisa diakses di website Perum Perhutani atau mungkin dipublikasikan ya di media massa seperti itu ya. Itu untuk rekrutmen. Perlu mungkin ditegaskan terkait dengan komitmen ya, efisiensi atau efektivitas ya, ini memang harus terintegrasi gitu ya. Jadi semua jajaran Perum Perhutani kan diharapkan untuk efisiensi, mengingat bahwa kan begitu potensi SDH gini harus bisa dipertimbangkan gitu ya. Dengan mempertimbangkan potensi SDH, kita harus bagaimana supaya menerapkan komitmen efisiensi dan efektivitas tadi. Seperti itu, Mbak Asnah. Terima kasih Bapak sudah menjelaskan harapan untuk kita semua. Dari perbincangan kita dari awal sampai akhir pada pagi hari ini, dapat kita simpulkan bahwa semua tugas atau pekerjaan harus dianggap penting karena target utamanya adalah terwujudnya hasil yang baik dan benar. Kemudian faktor kompetensi karyawan, hal yang penting bagi jalannya roda perusahaan. Di samping pemberian apresiasi sebagai motivasi yang dapat mendorong kinerja karyawan. Kemudian, semua permasalahan harus dihadapi, ditangani, dan diselesaikan. Jangan menghindar dari permasalahan karena hal tersebut akan menambah permasalahan baru lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.